Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anakku semuanya, kelas 11, AKL 1, 2, dan 3. Pada hari ini kita memasuki materi pembelajaran administrasi pajak pada pertemuan yang ketiga. Ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang materi KUP ya, tentang materi KUP. Apa itu KUP? Ketentuan umum tata cara perpajakan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Itu tentang ketentuan umum perpajakan, tata cara perpajakan. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang NPWP dan pengukuhan PKP. Ya, tentang NPWP. Apa itu NPWP? Ya, kamu harus mengetahui bahwa NPWP itu merupakan perpanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Ya, di sini nomor pokok wajib pajak dan NPPKP. Apa itu NPPKP? Perpanjangan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, jadi diantaranya ada nomor pokok wajib pajak dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Ya, ini kedua-duanya hampir sama. Ya. Ini siapa yang harus mempunyai NPWP dan NPPKP? Yang harus mempunyai ini adalah wajib pajak, ya, wajib pajak. Nah, untuk wajib pajak ini, siapa atau wajib pajak ini? Wajib pajak adalah pengusaha dan bukan pengusaha. Ya, kalau bukan pengusaha, mereka yang berpenghasilan, mereka harus mempunyai NPWP. Sedangkan wajib pajak, mereka sebagai pengusaha, maka mereka boleh mempunyai NPWP ataupun NPPKP. Jadi salah satu bisa mereka miliki ya untuk NPWP ataukah NPPKP. Jadi wajib pajak, yaitu kita semua itu sebagai wajib pajak, dan kita itu termasuk pengusaha atau bukan pengusaha. Kalau kita itu pengusaha, kita boleh memiliki berupa NPPKP atau NPWP. Kalau kita bukan pengusaha, hanya NPWP, yaitu bukan pengusaha tapi kita mempunyai penghasilan. Siapa yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah orang pribadi. Yang kedua adalah badan. Yang ketiga adalah orang pribadi dan badan sebagai pemungut atau pemotong pajak. Ya, sebagai pemungut atau pemotong pajak. Ini biasanya adalah bendaharawan. Ya. Orang pribadi. Ini orang pribadi yang bagaimana? Orang pribadi yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Yang kedua adalah orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau penghasilan. Mereka berpenghasilan kurang dari PTKP. Yang ketiga adalah wanita kawin pisah harta. Yang kedua, mereka yang menjadikan wajib pajak adalah badan. Badan ini adalah suatu perkumpulan yang mereka perkumpulan dari 2 orang atau lebih yang melaksanakan suatu usaha. Yang ketiga adalah orang pribadi dan badan sebagai pemungut atau pemotong pajak. Ya, jadi kalau pemungut pemotong pajak itu adalah bendahara biasanya. Kita lanjutkan tentang fungsi dari NPWP dan NPPKP. Ya, jadi untuk nomor pokok wajib pajak dan
NPPKP, nomor pokok pengusaha kena pajak, ini hampir sama ya. Fungsinya adalah sebagai sarana. Sarana apa? Sarana tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua adalah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, juga untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Ini adalah fungsi dari NPWP atau NPPKP. Penjelasannya ini tadi ditetapkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Kita lanjutkan tentang pengusaha. Pengusaha, siapa yang sebagai pengusaha itu? Bahwa pengusaha ini adalah bisa orang pribadi dan pengusaha ini bisa adalah badan. Di antara orang pribadi dan badan ini mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaannya akan menghasilkan suatu barang. Ya. Yang kedua bisa mengimpor barang, mengirimkan barang. Ya. Mengimpor barang yaitu memasukkan barang, mengekspor barang yaitu mengirimkan barang, melakukan usaha perdagangan ya untuk jual beli barang, melakukan usaha jasa ya. Ini untuk penjualan jasa, untuk memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah pabean dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean ya. Ini bisa dari dalam daerah pabean ataupun dari luar daerah pabean barang tersebut. Siapa yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah juga orang pribadi dan bisa juga badan. Keduanya ini sebagai pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dikenakan PPN, dikenakan pajak penilaian. Kecuali pengusaha kecil. Nah, pengusaha itu dinyatakan sebagai pengusaha kecil apabila omsetnya atau laba kotornya atau penghasilan kotornya itu kurang dari 600 juta per tahun. Sekarang sudah lebih dari 500 juta. Sekarang sudah sekitar kurang dari 4,8 miliar. Dan tidak ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Di mana tempat pendaftaran wajib pajak itu? Tempat pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP dan NPPKP, bahwa wajib pajak itu baik orang pribadi maupun badan, maka mereka wajib daftarkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP ya. KPP, kantor pelayanan pajak, kalau Jogja dan Sleman itu berada di Ring Road Utara dekat UPN. Nah, di sini orang pribadi ke kantor pelayanan pajak ya maupun pengusaha di mana mereka bertempat tinggal ya. Pengusaha tersebut atau badan tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah Jogja atau Sleman, maka mereka wajib untuk mendaftarkan diri ke wilayahnya tersebut, ke tempat kegiatan usahanya. Itu ya, untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Nah, di sini nanti setelah mendaftarkan wajib pajak, ini akan mendapatkan suatu kartu, yaitu kartu NPWP. Di dalam kartu NPWP ini,
Ini juga untuk nomor kartu NPWP ini mempunyai kode sendiri-sendiri. Ya, untuk kode 07 ini adalah jenis wajib pajak, jenis wajib pajak. Untuk kode 056 ini adalah nomornya bagi wajib pajak. Terus 0 ini merupakan sel checking digit ya, untuk mengecek digit tersebut. 005 ini adalah kode KPP wilayah masing-masing tempat. Sedangkan 001 ini adalah status dari wajib pajak. Jadi untuk nomor pokok wajib pajak ini dihitung ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ketentuan untuk nomor wajib pajak itu ada 15 digit yang masing-masing digit mempunyai kode masing-masing. Ya. Kita lanjutkan. Contoh kepemilikan nomor pokok wajib pajak pada badan. Contohnya yaitu PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan sehari-hari didirikan dan berkedudukan di Jalan Petai nomor 12 Menteng. Perusahaan tersebut memiliki cabang Jalan Gejayan nomor 100 Sleman dan Jalan Kaliurang nomor 5 Sleman dan Jalan Malioboro nomor 10 Yogyakarta. Jadi untuk nomor NPWP ini kalau kita mencari satu-satu ini juga nomornya berbeda-beda sesuai dengan kode masing-masing. Ya, kalau kodenya itu masih kode Sleman, ya untuk kode Sleman itu 542, sedangkan untuk kode Jogja itu 025. Nah, ini perbedaannya. Contoh kepemilikan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Bapak Gigi memiliki usaha pembuatan tas dan tinggal di Serangan, Yogyakarta. Selain di rumahnya, produksi tas juga dilakukan di Budian dan Sleman. Untuk pemasaran dia memiliki outlet di Mall Menteng Jakarta. Ini wilayah Sleman mempunyai kode yang sama dengan tadi 542 dan ini yang di Yogyakarta 5025 ya. Ini di Menteng Jakarta 54100. Nah, ini penerbit NPWP dan pengukuhan PKP pengusaha kena pajak secara jabatan bahwa KPP dapat menerbitkan NPWP dan pengusaha PKP secara jabatan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sanksi yang berhubungan dengan NPWP dan NPPKP, maka seorang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP sehingga dapat merugikan pendapatan negara akan dipidana. Jadi mereka punya usaha tapi tidak mendaftarkan NPWP atau NPPKP, maka akan dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang bayar. Ini ya sanksinya, diperhatikan. Nah, untuk NPWP ini juga bisa dihapus, bahwa bagaimana alasan kok adanya penghapusan NPWP, bahwa wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, maka pemberitahuan tertulis dari ahli waris dilampirkan fotokopi akte kematian.
Yang kedua, wanita kawin yang tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka fotokopi surat nikah atau akte perkawinan. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi atas kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai terbagi. Ini dengan adanya surat pernyataan dari ahli waris. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Ya, ini kalau badan itu dibubarkan, tapi kalau orang pribadi meninggal dunia, berarti ini sudah terhapus. Yang keempat, bentuk usaha tetap karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap, berarti juga terhapus. Yang terakhir yaitu wajib pajak pribadi lainnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka akan terhapus NPWP-nya. Sedangkan untuk pencabutan NPWP dan NPWKP, untuk pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan dalam hal pengusaha kena pajak pindah ke KPP lain, maka tercabut. Yang kedua, pengusaha kena pajak bubar, maka bisa untuk dicabut. Yang ketiga, pengusaha kena pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, pengusaha kena pajak yang jumlah peredarannya dalam 1 tahun tidak melebihi batasan pengusaha kecil atau PPN, maka ketentuannya untuk mengajukan permohonan pencabutan. Jadi karena pengusaha kena pajak itu kan kalau pengusaha kecil mempunyai batasan tertentu tadi, maka akan setelah terpenuhi mereka harus mempunyai NPWP atau NPWKP. Kalau tidak terpenuhi, maka mereka juga harus bisa dicabut. Dan yang terakhir, yaitu kita masuk pada tugas. Kalau nanti kita akan memberikan tugas masuk pada presensi dan Google Form, nanti tolong untuk presensinya diisi dan diisi tugas pada pembelajaran administrasi pajak tentang NPWP dan NPWKP. Terima kasih dari saya. Diusahakan untuk belajar yang semaksimal mungkin supaya materi yang sudah saya berikan bisa dicerna dan dicermati secara baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.